Berikutnya saya akan share ke teman-teman ya, juga ketika Anda sudah minat dan mulai menjalankan usaha dan sudah memesan alat-alat dan bahan, maka Anda harus mengenali masing-masing dari kompon, mesin, pempet, backing plate, dan juga cairan atau chemical. Chemical itu semacam cairan-cairan yang digunakan untuk salon mobil. Yang pertama itu adalah ini namanya tar remover untuk menghilangkan aspal, kemudian lem, kemudian apalagi getah-getah itu bisa pakai ini. Kemudian juga pakai APC, itu nanti saya sertakan di sini, APC All Purpose Cleaner itu ya. Kemudian juga ada selain APC itu ada degreaser. Degreaser itu adalah satu cairan yang digunakan untuk menghilangkan kerak oli yang ada di mesin blok mesin. Kalau di mobil itu kan bloknya blok mesin ada, kemudian di kabin itu kan untuk mobil-mobil jadul itu biasanya kerak-kerak oli itu nempel di bagian-bagian tertentu, ya itu bisa pakai degreaser. Kemudian saya buka dulu. Nah, kemudian chemicalnya itu pakai apa lagi nih? Ballpad sudah, foampad sudah. Nah, spray air seperti biasa spray. Bahan-bahannya yang pertama tadi adalah degreaser. Kemudian ada water spot remover. Water spot remover itu cairan yang digunakan untuk sebelum mobil itu dipoles, maka dibersihkan itu dengan water spot remover. Itu seperti kalau ada jamur bodi mobil itu loh. Itu kita kita lakukan dilap dulu, dikuas dulu pakai water spot remover. Kemudian habis itu dibiarkan beberapa 2 menit lah. 2 menit baru itu kita lap dan bersihkan jamur-jamurnya, baru kita naikkan ke poles step 1, step 2, baru nanti kita cuci lagi mobilnya, kita cuci, baru kita lakukan keramik coating ya. Nah, keramik coating, aplikasi keramik coating. Kemudian juga ada namanya dressing. Saya ambil dulu ya dressingnya itu. Ya. Nah, ini adalah dressing interior. Dressing itu kalau dulu itu orang pakai black to black. Kalau back to black itu sekarang enggak, di dalam project salon mobil sekarang enggak pakai back to black, tapi pakainya dressing. Ini saya sudah pakai beberapa bulan, masih banyak ini. Fungsi dari dressing ya, dressing interior. Yang pertama, mengembalikan warna asli dalam dan luar. Mengembalikan warna asli dalam dan luar. Jadi untuk interior itu seperti jok mobil, sofa, kulit, dashboard, shading, kemudian yang door trim di pintu-pintu yang terbuat dari mika plastik lah. Melapisi, melembabkan, menjaga elastisitas, menjaga bahan supaya tidak keras. Jadi kalau seperti karet-karet itu kena ini nanti dia akan lunak. Maksudnya lunak itu gini, tidak luntur tapi lunak. Dia itu sifatnya melunakkan dari karet-karet yang ada dalam mobil. Kemudian juga seperti karet-karet dalam mobil yang pecah itu kena ini nanti jadi lunak. Mempertegas warna asli, artinya menajamkan warna asli. Kalau hitam itu dia semakin legam, kalau putih dia semakin mengkilat putih gitu. Efek tahan lama karena ada lapisan hidrofobik. Ini ada lapisan hidrofobiknya. Nah, kemudian dashboard, jok, door trim, plafon dan macam-macam. Untuk eksterior itu talang wiper. Ya, ada wiper, karet wiper itu. Dan talang wiper samping. Cover mesin. Biasanya ada cover mesin itu mika-mika yang di kap mesin. Kemudian juga list kaca. List kaca itu maksudnya karet-karet yang digunakan untuk list kaca mobil. Cara pemakaian, yang pertama bersihkan dulu sebelumnya, kemudian
tuangkan ke busa atau foam padnya. Nih seperti ini bisa tuangkan. Terus seperti ini. Ini foam atau pad aplikasinya pakai ini dituangkan, baru kita lap di bagian-bagian yang kita ingin melakukan dressing di sana. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini adalah sealant. Kalau ini sealant ya, sealant Anda tidak dapatkan ya, tapi ini sealant karena kualitasnya dia medium, hanya bertahan 3 mingguan kalau kita lakukan sealant, atau setelah poles kita sealant itu kinclong hidrofobik, cuman dia ketahanannya cuman 3 minggu sampai 1 bulan kalau untuk sealant. Nah ini namanya graphene soft coating atau semi coating. Kemudian untuk keramik coating itu ada banyak ya. Ini ada X1 untuk keramik coating sendiri. Ini bahan terbaik untuk kelas, maksudnya untuk ini bahan nano coating ya. Mobil bodi setelah dipoles, dinaikkan glossinya sampai hidrofobik, sampai efek kaca, kita tajamkan pakai coating. Ini punya kekerasan. Cara pengaplikasinya adalah kita teteskan beberapa 3-5 tetes, kemudian kita seka, kita aplikasikan ke bodi mobil. Nah, tunggu sampai 2-5 menit baru kita lap pakai lap microfiber ya. Nah, ini Eco Coating X1 itu adalah coating dasarnya. Kemudian kalau untuk toppingnya atau pelapisan terakhirnya supaya lebih glossy lagi pakai X2. Jadi ini adalah ini saya lihatkan ya. Kalau X1 itu untuk dasar coatingnya, kalau X2 itu untuk toppingnya. Jadi melapisi dia lebih bagus, efeknya lebih bagus, lebih tajam, lebih kinclong, dan dia setelah aplikasi nano coating ini Anda bisa ya paling tidak itu 2 kali 24 jam harus mobil itu tidak digunakan untuk bepergian, harus diam di tempat dalam kondisi steril, kena angin-angin ya, dan tidak langsung kena matahari, tapi dia cuman kena angin-angin supaya kering gitu. Nah kemudian tunggu sampai mengeras baru, kalau sudah mengeras sampai 9, kalau 2 hari pertama itu baru 3H sampai 5H. Nanti kalau 1 minggu sampai 2 minggu itu dia kekerasannya sudah mencapai 9H, artinya sudah seperti keramik gitu. Itu ini. Kemudian ini ada kristalik ya, ini juga sama. Kristalik itu keramik coating, tapi dia itu kristalik biasanya digunakan untuk coating yang cat warna hitam mobil ini. Nah kualitasnya hampir, kalau untuk yang seperti ini semua sama ya, sama bagusnya gitu. Kalau ini adalah aplikator untuk coatingnya, aplikasi untuk coatingnya ini nih, nanti diteteskan begitu ya, teteskan, habis itu baru kita lap di panel bodi mobil secara merata. Dan pengerjaan untuk aplikasi keramik coating itu ambil media itu 40 kali 40 cm dulu, seperti itu, terus baru dilap, baru berpindah ke panel yang lain. Itu untuk chemicalnya. Nanti saya akan lanjut ke alat-alat pendukungnya.